Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten dengan saya Andreas Agam dari SMA Negeri 1 Karangnongko. Saya Endang Wahyuningsih dari SMA Negeri 1 Bayat. Halo, saya Umi Nur Hanifah Aryani dari SMK 1 Trujuk Klaten. Saya Sino dari SMK Negeri 1 Bayat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Selamat pagi Pak Yetno. Pagi Pak Agam. Wes, mantap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nah, ini Pak Yetno ini sebentar lagi mau proses coaching ya. Betul. Nah, dengan proses coaching itu, apakah Pak Yetno sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap Pak, nah itu kan di coaching itu kan ada namanya kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, terus kemudian pertanyaan berbobot dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, memunculkan potensi, dan proses kreatif. Nah, dari ketiga indikator kompetensi tadi, dari kehadiran penuh atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan dari pertanyaan berbobot, itu Pak Yetno mau mengembangkan potensi yang mana? Yang Pak Agam, yang akan saya kembangkan di dalam coaching nanti ya tiga potensi ya. Tiga potensi itu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua untuk kita mendengarkan aktif, dan nanti jika ada pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan ke diskusi nanti. Begitu. Jadi Pak Yetno mau mengembangkan tiga-tiganya ini. Ya. Nah, Nanti. kalau dari tiga itu Pak, kita spesifikan, Nah, Pak Yetno itu mau ambil yang mana dari tiga itu tadi? Dari tiga itu mungkin dari penilaian saya yang penting itu yang pertama, yang dalam pengambilan yang berbobot, sama ini Pak, satu lagi untuk yang mendengarkan aktif Pak. Jadi dari tiga itu muncul dua, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik. Kalau lebih spesifikkan lagi dari antara mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot, Pak Yetno itu mau mengembangkan kompetensi yang mana Pak, dari antara dua indikator tadi? Mungkin dari keduanya kan saya ambil yang mendengarkan aktif Pak. Yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, alasannya Pak, kenapa kok mendengarkan aktif yang dipilih dari Pak Yetno? Seperti itu, nanti kan tujuan saya untuk menggali potensi dari kuncinya itu ya Pak. Kuncinya itu merasa nyaman ketika menyampaikan, itu kan saya harus mendengarkan kan. Seperti itu. Jadi dengan mendengarkan aktif, nanti coach itu merasa nyaman itu dari versinya Pak Yetno ya. Nah, terus Pak, indikator ketercapaiannya dianggap coaching itu berhasil atau sukses atau bisa mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif itu tadi, indikator ketercapaiannya apa Pak? Menurut saya begini, nanti ketika nanti kunci itu sudah
mau menyampaikan ide-idenya mendengarkan ya. dan kemudian bisa mendapatkan solusi dari kita menggali potensi dari kunci ya Pak ya. Jadi ketika kunci sudah bisa mengeluarkan ide-idenya, potensinya dikeluarkan itu yang menurut saya sudah berhasil. Karena tujuan coaching itu kan nanti untuk menggali potensi dari yang akan kita tanya seperti apa, dan mereka punya solusi cara sendiri, dan kita tidak menggurui ya, kita nanti hanya menunggu atau memancing lah seperti itu, gimana ide nanti bisa keluar sendiri dari yang kita ajak untuk diskusi itu. Oke, baik. Jadi apakah indikatornya menurut Pak Yetno disampaikan bahwa coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan memunculkan ide-ide baru yang itu munculnya dari coaching sendiri. Oh, Pak Yetno hanya menuntun gitu ya, maksudnya. Memancing ya, bahasanya adalah memancing. Oke, berarti Pak Yetno nanti akan mengumpani gitu ceritanya, kan memancing ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin cukup Pak untuk kegiatan ini. Nah, monggo nanti semoga sukses untuk kegiatan coachingnya, dapat berjalan lancar dan harapan dari Pak Yetno bisa terwujud. Gitu Pak Yetno. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak. Boleh masuk Pak? Silakan duduk dulu. Ya. Kapan dulu dengan? Alhamdulillah baik Pak Yetno. Kenapa nih? Ini Pak, saya itu pengen cari teman ngobrol sebenarnya Pak. Silakan Bu. Iya. Ada siapa? Ini sudah ada. Ini kosong ya Pak ya? Oke. Gini Pak, saya itu kan guru baru ya, baru 1 tahun. Kemudian saya wali kelas juga. Dan saya ditunjuk sebagai koordinator P5 ya. Nah saya itu kok merasa ya namanya baru pertama kali pengalaman ya Pak ya. Kemarin kan saya itu wah kok tugas koordinator P5 itu banyak sekali ya, jadi kok saya merasa kewalahan begitu. Jadi dari bintang itu mau solusi kesehatan nanti Ya saya itu pengennya biar tidak begitu kewalahan lah dengan banyak tugas dari koordinator P5 ini, bisa menghandle semua, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan, begitulah Pak. Itu kalau kita tahu depan bintang itu yang siapa nih bisa menceritakannya? Saya itu kewalahan begini Pak, saya koordinator P5 baru kali ini. Nah ternyata kok koordinator itu tugasnya banyak sekali, mulai dari merancang modul, kemudian membuat jadwal hariannya, karena kan di sekolah kita ini kan sistem blok kan Pak, jadi kan harus jadwalnya itu harus runtut, harus sesuai dengan hari-harinya begitu. Kemudian dan yang terakhir ini laporannya banyak sekali terkata orang. Jadi intinya dari bintang itu merasa kewalahan dari tugas yang diberikan, Iya. karena banyak sekali tugas atau Administrasi. yang siapa bidang untuk Betul. sebagainya juga lima itu ya. Ya, apalagi kan saya juga ngajar juga Pak. Ya, sebagai wali kelas harus mengkondisikan anak-anak saya juga. Bersih sekali. Ya, betul. Jadi saya kewalahannya. Iya, bidang itu yang dari rencana bidang itu nanti untuk mensiasati kegiatan yang punya itu dari bidang itu mungkin sudah punya rencana itu Apa ya Pak ya? Mungkin saya ini apa ya? Karena kan saya juga baru ya Pak. Mungkin kan tahun kemarin kan sudah ada koordinator P5 yang mengurusi P5 gitu. Jadi mungkin saya akan apa ya meminta bantuan atau belajar lah dari koordinator P5 sebelumnya. Dari sekitar bidang itu kira-kira kalau dihitung ya, kalau dinilai dari 1 sampai 10 itu dianggap berapa?
dalam kegiatan P5 dari koordinatornya Ya, sibuk sekali Pak. sekali. Iya. Kira-kira mau berapa dari 1 10? Kalau dari kesibukannya Pak, Iya, kesibukannya. kesibukannya itu ya hampir 9 lah Iya. Pak ya. Karena banyak sekali ya. Belum lagi tugas dari guru penggerak itu kan juga harus ada deadline-nya, itu harus tidak bisa mundur juga. Gitu. Dari pemakan jadi tanya ya, ini kita sudah punya rencana yang sudah berisi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk solusinya. Ya itu tadi Pak, saya kan kewalahan karena banyak sekali yang harus diurus kan ya dari koordinator dari itu. Mungkin saya nanti belajar lebih banyak lah dari koordinator dari mas sebelumnya, atau mungkin saya juga akan apa ya Pak ya, mencari contoh kegiatan P5 dari internet itu agar bisa, dan kalau sudah ada template-nya ya apa, tinggal mengganti saja, tinggal menyesuaikan saja, begitu kira-kira Pak. Selain itu kira-kira apa ada mungkin rencana dari kita untuk mengajak yang lain Ya bisa juga sih Pak, nanti saya akan coba juga sih untuk meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu. rencana ke depan Bu Indah ini seperti apa? Rencana saya ya itu tadi Pak, saya kan dapat ide baru nih dari Pak Yitno ya. Tadi kan saya menyebutkan yang pertama itu berkolaborasi atau belajar dari koordinator P5 sebelumnya ya. Kemudian mencari contoh kegiatan P5 dari internet. Kemudian yaitu berkolaborasi dengan rekan agar bisa bekerja sama lah. Mungkin saya bagian apa, kemudian lain bagian apa. Jadi ya. Terus anu Bu, kalau bisa tahu ada nggak dari pihak-pihak yang akan dilibatkan dari siapa saja? Mungkin dari guru Pak. Ya, bukan guru aja ya. Setelah itu Kayaknya bukan guru-guru aja ya. Kayak ya coba apa, mengajak atau berkolaborasi dengan rekan guru. biasanya kapan Bu menggunakan? Ya secepatnya Pak, karena ini kan juga deadline P5 itu juga mendekati, ya udah mau dilaksanakan. Jadi Oktober ini kan jadi memang harus dari awal. Mau tahu sekali Bu punya rencana dan sudah Iya, mengatakan dari yang dan sekarang melibatkan beberapa pihak. Jadi berarti hasil Saya juga berterima kasih sekali ya Pak Isno. Tadi dari obrolan kita ini kok ada muncul ide baru gitu. Terima kasih. kira-kira rasanya apa Bu untuk Ya. dapat dari itu? Ya, yo otomatis saya merasa senang sih Pak. Ya. Dan tadi saya masuk ke sini pengen ngobrol dengan Pak Yitno karena kan ya saya itu kewalahan aja, dan ternyata itu banyak sekali ya jadi koordinator P5 itu yang harus dilakukan. Tetapi setelah ngobrol dengan Pak Yitno, ya alhamdulillah ada ide-ide yang memang sudah ada sebenarnya, tapi kok kayak iya enggak gitu. Tapi setelah ngobrol dengan panjenengan ya ada muncul ide lagi. Dan sama Gitu. Bu. Insya Allah ini segera mau dieksekusi. Ya, Ya. hasil ya. Jangan Amin, lupa terima hasil kasih. dari saya Bu. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Oke, baik Pak Yitno, ketemu lagi kita. Ya, Selamat sore Pak. ya selamat sore Pak. Pak Yitno tadi sudah melakukan coaching ya. Sudah. Terus gimana? Rasanya gimana? Perasaannya? Rasanya ya senang, kemudian juga tadi ada sedikit tekan juga Pak. Oh, sedikit deg-degan juga.
baru belajar ya. Oh iya, sama Pak. Kan. Nah, tadi kan Pak Yitno sudah melakukan coaching. Nah, kemudian dari kompetensi inti. Tadi kan Pak Yitno sebelum melakukan coaching kan kita ngobrol dulu kan. Kita ngobrol bahwa Pak Yitno itu pengen mengembangkan satu potensi, yaitu mendengarkan aktif. Nah, itu gimana Pak? Menurut Bapak mendengarkan aktif dengan dari Pak Yitno itu bagaimana tadi dalam proses coachingnya? Saya rasa tadi berhasil Pak. Berhasil ya? Berhasil ya. Okay. Dari yang apa namanya, dari kuncinya menyampaikan ya, menyampaikan ya, sampingnya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, dari saya lihat di situ akan menciptakan kasih menciptakan dengan nyaman. Iya. Santai dan ini tidak seperti tertekan dan sebagainya. Iya. Jadi terasa hubungan yang bahasanya kemitraan itu ya, tidak ada rasa menggurui atau bawahnya gitu ya. Jadi selama sebagai teman itu tempat curhat gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kan tadi dalam proses cuci kan saya juga ada di belakang Pak Yitno gitu kan. Saya mengamati kegiatan coachingnya tadi. Nah, kegiatan dari coachingnya tadi dengan Bu Endang ya kalau nggak salah ya, dengan Bu Endang memang terlihat intens kegiatannya dengan Bu Endang itu. Bu Endang merasa nyaman, terus Pak Yitno ada kegiatan sampai dengan kegiatan yang dilakukan Pak Yitno tadi itu kan terlihat jelas seperti yang ingin dilakukan Pak Yitno. Pak Yitno itu juga mendengarkannya juga aktif, jadi merasa nyaman, akhirnya keluar solusi-solusi. Demikian. Nah, di sini kan di catatan saya itu juga Pak, bahwa Pak Yitno juga sudah menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, terlihat gitu kan. Dan selanjutnya Pak Yitno kan dari tadi ingin memunculkan atau mengembangkan potensi mendengarkan aktif. Nah, setelah ini berjalan, Pak Yitno merasa puas karena sudah melaksanakannya dan sudah sukses lah, gitu kan? Sukses. Nah, Pak Yitno ada kompetensi lagi di coaching. Nah, kira-kira, tapi lebih Pak Yitno itu pengennya mau mengembangkan yang mana gitu Pak? Ya, saya akan yang setelah tadi yang untuk mengembangkan kompetensi yang aku dulu, saya ingin nanti mengembangkan ke bagian yang saya support sama itu yang bagian jadi ketiga itu aku nggak bisa dari ketiga kompetensi inti yang seperti itu nanti bisa terlaksana gitu. Oh, jadi terlaksana ketiga-tiganya maksudnya Pak Yitno. Oke. Dengan rencananya bagaimana Pak? Rencana Pak Yitno mau mengembangkan potensi yang lain gitu, atau mungkin bahkan ketiga-tiganya lagi gitu. Nanti dia mempraktekkan lagi. Kemudian yang jelas kita mencari membuat bagaimana nanti kursi itu bisa menyampaikan ide-idenya itu sesuai dengan alur tadian seperti itu. Memancing ada seperti itu. Oh, tadi memancingnya tadi ya. Oke. Jadi mau praktek lagi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kegiatan ini cukup. Nah, nanti kita sama-sama belajar lagi gitu kan. Nanti kita sama-sama belajar lagi saya nanti juga belajar juga dengan Pak Yitno gitu. Nah, siap, kita saling membantu gitu. Nah, mungkin demikian Pak. Waktu sudah siang, kita mau pulang gitu kan, kita sore mau pulang. Jadi mungkin pertemuan ini kita cukupkan saja. Silakan. Gitu. Terima kasih atas masukannya.
karena dia kan akan jadi cair dari kita semua. Oke. Monggo Pak. Iya. Selamat sore, Pak. Selamat sore.